Cynthia, kau udah kerja tugas belum? Belum. Nantilah. Habis makan cemilan baru ku kerjain. Cemilannya banyak banget. Mana manis-manis semua lagi. Kamu tuh nggak boleh loh terlalu makan yang manis-manis. Soalnya aku dulu tuh suka makan yang manis-manis. Nah, akibatnya sekarang aku udah terkena diabetes tipe 2. Nih aku udah pakai insulin. Iya kak. Emangnya diabetes mellitus itu kayak gimana sih? Aku sih kemarin kayak sering buang air kecil, sering haus, terus sering ngerasa lapar banget gitu loh. Pengennya bawaannya makan-makan aja. Terus aku juga punya luka yang lama banget sembuhnya. Oh, pantasan. Aku juga ngerasa kayak yang kamu bilang itu loh. Luka aku juga nggak sembuh-sembuh gitu. Makanya pas aku udah tahu gejala-gejala itu, aku langsung bilang sama ibuku kan. Terus aku diajak langsung periksa ke dokter. Jadi aku harus gimana? Soalnya aku juga punya luka yang belum sembuh-sembuh. Kita periksa ke dokter aja yuk. Selamat sore Mbak, kalau boleh tahu keluhannya apa ya? Jadi gini dok, saya itu sudah beberapa bulan terakhir ini sering mengalami rasa lapar, saya juga sering buang air kecil, lalu saya juga punya luka yang lama banget sembuhnya dok. Nah, apakah saya terkena diabetes ya dok? Baik, sebelumnya saya jelaskan mengenai diabetes dulu ya Mbak. Jadi, diabetes mellitus adalah penyakit menaun yang ditandai dengan kadar gula darah di atas normal. Nah, untuk gula darah sendiri adalah jumlah glukosa yang terdapat dalam darah. Untuk glukosa itu diperoleh dari makanan sehari-hari dan akan diubah oleh insulin menjadi sumber utama energi dalam tubuh. Nah, insulin tuh diproduksi terus-menerus loh, diproduksi oleh pankreas. Namun, pada penderita diabetes, insulin yang harusnya cukup diproduksi oleh pankreas ternyata kurang. Maka, banyak glukosa yang tidak bisa masuk ke sel dan terjebak dalam darah. Nah, apa sih tanda dan gejalanya? Tanda dan gejala yang pertama yaitu sering lapar. Kemudian, sering merasakan haus, sering buang air kecil terutama pada malam hari, penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya, dan ketika memiliki luka, itu lambat untuk sembuhnya. Normalnya ketika diperiksa, gula darah sewaktu atau tanpa puasa itu kurang dari 200 mg per desiliter, atau gula darah puasa itu kurang dari 126 mg per desiliter. Nah, untuk faktor risiko diabetes itu bisa disebabkan karena riwayat keluarga dengan penyakit diabetes, yang kedua obesitas, yang ketiga kurang berolahraga atau melakukan aktivitas, yang keempat itu karena faktor usia. Oh iya, gula darah dalam tubuh jika tidak terkontrol itu bisa menyebabkan komplikasi. Contohnya, stroke, kebutaan, serangan jantung, gagal ginjal, dan luka infeksi pada kaki. Lalu bagaimana sih pencegahannya? Untuk pencegahannya, yang pertama adalah cek kesehatan secara berkala. Lalu rutin berolahraga dan beraktivitas fisik, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres, dan hindari merokok. Jadi begitu penjelasannya Mbak. Untuk itu saya coba cek rekam medisnya dulu ya. Berdasarkan rekam medis yang saya baca, memang gula darah sewaktunya Mbak ini sudah melebihi batas normal.
Dan Mbak tadi kan juga merasakan beberapa keluhan, seperti rasanya ingin makan terus, rasanya haus terus, kemudian sering buang air kecil, terutama pada malam hari, dan Mbak juga memiliki luka yang lambat untuk sembuhnya. Untuk itu, jangan khawatir ya Mbak. Mbak saya resepkan obat, nanti bisa diambil di instalasi farmasi. Baik dok, terima kasih. Atas nama Mbak Cynthia ya? Iya. Baik Mbak, di sini ada obat insulin sama metformin. Untuk aturan pakainya sendiri, insulin digunakan pada malam hari sebelum makan, untuk metforminnya nanti dikonsumsi 3 kali sehari sesudah makan. Apakah ada pertanyaan mengenai penggunaan obat Mbak? Tidak ada Mbak, sudah jelas. Baik, kalau sudah tidak ada. Ini obatnya saya berikan. Terima kasih Mbak.